Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi yang beragama lain. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Sehat, Pak. Pak. Ya. Alhamdulillah. Di pagi yang menjelang siang ini mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Tetap semangat ya karena Pak. Bapak akan menyampaikan materi sejarah Indonesia. Sebelum kita lanjut pada materi, kepada para mita ya mohon dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Silakan para mita. Ya, baik teman-teman semua. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih para mita yang sudah memimpin doa. Selanjutnya sebelum ke materi juga kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Anggi mohon waktunya untuk kawan-kawannya dipimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik teman-teman semuanya, diharapkan untuk teman-teman berdiri. Baik teman-teman, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Indonesia Raya. Indonesia, 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, diharapkan teman-teman duduk kembali. Terima kasih Anggi dan anak semua, mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya akan bangkit kembali semangat nasionalisme kita sebagai bangsa. Kemudian saya absen dulu ya, ini saya absen secara manual, tapi secara sistemnya tetap nanti dilakukan absennya melalui Google Form ya, yang linknya sudah ada di Google Class. Silahkan diakses linknya, nanti diisi masing-masing. Ini saya absen kehadirannya. Martahan ada ya, Anggi, Elizabeth Hadir Pak. Elizabeth ada, Dian Ada Pak. Ayo, ada, Ramila, Hadir, Pak. Eva, Hadir Pak. ya, sabar ya. Alhamdulillah hari ini bisa hadir semua dalam filming ini ya, artinya sehat semua. Ya, itu adalah nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib selalu kita syukuri ya, karena tanpa nikmat kesehatan ini kita tidak bisa melakukan segala aktivitas dengan baik. Baiklah, kita masuk ke pelajaran ya. Masih ingat ya tentang materi sebelumnya, yaitu tentang pergerakan nasional Indonesia masa pergerakan. Coba kepada Dian Trisna, saya berikan satu pertanyaan, organisasi pergerakan nasional, organisasi modern pertama yang ada di Indonesia? Sudah Bapak sampaikan di Budi Utomo, Pak. Gimana yang benar ya? Nah, ya. Terus ya. Kemudian kalian organisasi apa lagi ya, Mo? Siapa yang menjawab, Bapak? Saya Pak. Saya Silakan, Pak. Ini parti Pak. Ya, Pak. Tanggal berapa Sumpah Pemuda? Pada 28 Oktober ya Pak. 8 Oktober Pak. 28 Oktober 28, ya betul. Ya artinya kalian masih ingat ya tentang materi-materi yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini ya Bapak
akan menyampaikan materi tentang pendudukan Jepang. Ya, ini Bapak coba tampilkan ke dalam layar. Ini sekedar pengantar ya. Kalau untuk materi lengkapnya kalian bisa download. Ya, sudah Bapak share di Google Classroom-nya. Ya, di sana ada materi pelajaran, kemudian presentasi ini pun Bapak posting di Google Classroom, dan ada LKPD di sana ya. Dari sekarang sudah boleh di-download itu semuanya sambil kalian mengikuti presentasi dari Bapak ya. Nanti kalian sambil mengerjakan instruksi yang ada di LKPD. Ini Bapak sharekan. Nanti Sudah nampak Pak? Udah Pak. Udah, alhamdulillah. Bapak takutnya sinyalnya bermasalah. Baiklah, kalau sudah nampak coba perhatikan ya di layar presentasi, yaitu di sini kita akan membahas tentang Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Ya. Pada masa Indonesia pendudukan Jepang ini ya, terdapat kompetensi dasar yaitu menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Kemudian indikatornya ya, indikator pada proses pembelajaran ini mengidentifikasi sifat pendudukan Jepang, kemudian menganalisis hubungan luar negeri Indonesia Jepang khususnya dalam impor produk Jepang. Di situ kalian bisa lihat kompetensi keterampilannya juga ya. Kompetensi keterampilannya bisa dibaca di situ. Kemudian indikatornya ada 4 indikator yang Bapak rumuskan di sini ya. Setelah ikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan ya minimal kalian mampu memaparkan 3 latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia, kemudian mampu menganalisis ya atau mengidentifikasi pendudukan Jepang di Indonesia secara sistematis ya, artinya kronologinya sampai masa Indonesia merdeka. Kemudian melalui kegiatan penugasan dan pemecahan masalah, siswa dapat merekonstruksi peristiwa pendudukan Jepang di Indonesia ya. Tapi pada kegiatan pembelajaran kali ini ya, saya hanya akan fokuskan kepada indikator yang keempat, yaitu melalui kegiatan presentasi kelompok, siswa dapat menunjukkan hubungan luar negeri Jepang Indonesia khususnya bidang ekonomi hingga saat ini. Ya, jadi nanti setelah Bapak sampaikan beberapa pengantar, akan Bapak berikan kesempatan mungkin perwakilan satu kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Nanti Bapak kasih kesempatan untuk diskusi juga. Ya, ini sedikit pengantar saja ya, Bapak sampaikan secara estafet. Lebih lengkapnya kalian bisa buka materi ajarnya yang sudah Bapak share di Google Classroom. Di sini konsep ya, peta konsepnya ya, kemudian ini sama ya, mungkin lebih jelas gambarnya. Gerakan 3A penjelasannya di situ ya, bahwa Jepang adalah cahaya Asia, pelindung Asia dan pemimpin Asia. Ya, ini gambaran ya tentang proses menyerahnya Belanda tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Ya, ini usaha-usaha Jepang yang dilakukan pada Indonesia dengan melakukan pendekatan pada para pemuda. Ini puncak ya dari perjuangan bangsa Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, puncak secara de jure ya, kalau secara de facto-nya masih terus berproses.
Mungkin demikian pengantar dari Bapak sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang apa yang sudah Bapak sampaikan, agar mengamati gambar-gambar di bawah ini ya. Ini adalah gambar-gambar tentang merek-merek ya, merek-merek yang banyak sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya, dan merek-merek ini ya tidak asing bagi kita, bagi kalian juga pasti. Menurut kalian merek-merek tersebut merek dari negara mana? Jepang, Pak. Jepang itu, Pak. Jepang ya. Iya Pak, Jepang Pak. Yakin ya Jepang ya? Ya, Jepang. Kenapa di situ nggak ada yang mereknya Martahan misalnya, atau mereknya Paimin, Paijo ya? Di situ semuanya mereknya merek Jepang ya. Ini adalah hanya gambaran saja ya, gambaran saja agar memotivasi kita. Kenapa di bangsa kita ini yang sebenarnya penduduknya sangat banyak orang pinter, tapi mereknya merek luar semua, khususnya merek Jepang ya, berhubungan sama materi kita pada hari ini. Aktivitas yang ada di LKPD ya, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mempelajari aktivitas yang ada di LKPD itu. Kemudian beberapa menit kalian untuk mencari informasi ya. Untuk informasi tersebut kalian bisa googling ya. Googling banyak sekali di situ ya, informasi tentang Saya ya, Pak. ya silakan. Nah, yang lain coba perhatikan ya, nanti beri tanggapan. Silakan, Lady. Jadi Jepang itu merupakan negara industri utama pengekspor otomotif, Pak. Gimana? Ya, silakan, Lady. Iya. Terus dia bisa bersaing di ekspornya, terus juga dia menghasilkan banyak teknologi, jadi bisa disebut sebagai negara maju, Pak. Untuk kalian pahami dari materi, bisa kalian membuat topik di dalam Google Classroom ya, nanti bisa kita tanggapi bersama di dalam Google Classroom. Ya, sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ini bangsa yang sangat ramah ya. Siapapun yang datang, mau baik mau jahat ya, mau menjajah diterima ya. Juga nggak pernah balas dendam ya, walaupun sudah pernah dijajah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun oleh Belanda ya, oleh Jepang juga dijajah dengan kejam, tapi bangsa Indonesia tetap melakukan kerjasama. Itulah kearifan lokal bangsa Indonesia ya. Mungkin itu saja ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Beri aplaus untuk Pak Hendra. Ya.